Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rekan-rekan UIK TV dimanapun kalian berada, saat ini kita sedang mengikuti UIK Talk edisi ke-8. Masih tentang pengenalan program studi baru. Nah, di edisi kita pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih. Wah, yang dari lama kita pengen ngobrol dengan tentunya pemateri dan juga program studinya. Karena dari 11 program studi yang ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini, ada satu program studi yang nyentrik dan menarik. Kira-kira program studi apakah itu? Ya, nanti kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Beliau adalah Dr. Hajah Indria SEMPDI. Beliau adalah dosen dan sekaligus praktisi fashion muslim di Indonesia nih, yang saya tahu begitu beliau sangat vokal sekali terkait dengan desain-desain, bahkan mungkin batik ya, yang bisa kita lihat karya-karyanya terpampang di mana-mana. Baik, kita sapa langsung. Assalamualaikum Ibu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Kang Haji, alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman sekitar OIK dan para calon mahasiswa yang akan bergabung bersama kami juga sehat semua. Amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Begitu pula untuk ibu dan keluarga ya. Semoga tetap diberikan kesehatan. Ngomong-ngomong, posisi kondisi sekarang di bukan di Indonesia Di kalau sana. tidak salah. Ya, masih di Singapura. Mudah-mudahan bisa segera kembali ke tanah air. Amin. Baik, Bu Amin. Indri, kita akan ngobrol-ngobrol seputar dengan satu program studi yang baru ini, yaitu Pendidikan Vokasional Desain Desain Fashion. please. Wah, dari namanya sendiri agak susah sebenarnya saya nyebutnya karena orang Sunda. Ya, Bu Indri, apa sebenarnya yang melatar belakangi dibukanya program studi ini? Karena memang yang saya ketahui Mm. bahwa Ibu adalah salah seorang penggagas dari pendirian program studi Mm. ini, Bu. Sebelum kita bahas prodi ini seperti apa, silakan, Bu. Ya, awalnya itu kita tahu bahwa Indonesia menjadikan pusat mode busana muslim itu dari 2020. Tetapi gagasan ini sudah jauh-jauh hari sebetulnya disampaikan oleh salah satu organisasi organisasi Muslim fashion ya yang ada di Indonesia, baik itu APPMI, IFC, dan para Kementerian Perindustrian itu semuanya sudah dari hampir lebih dari 10 tahun, 15 tahun yang lalu pencanangan ini. Saya sebagai praktisi di bidang fashion memang sudah menekuni sejak dari sekolah S1, saya ngambil sekolah desain mode karena pada saat itu memang belum ada ya sekolah mode seperti sekarang yang secara formal ibaratnya. Nah, selesai S2, S3 tetap konsisten untuk penelitian di bidang fashion. Setelah selesai S3, kemudian saya dipanggil oleh Wadek 3 pada saat itu 2020 ya, masih di akhir pandemi kalau nggak salah. Beliau memanggil saya untuk meminta membantu pendirian prodi baru ini. Nah, tentunya saya tidak bekerja sendiri, saya tidak ibaratnya tidak membuat kurikulum sendiri dan lain sebagainya, tetapi mengajak juga teman-teman, terutama teman-teman di bidang akademisi, karena secara background saya kan S1 ekonomi, S2, S3-nya pendidikan agama Islam, namun mengambil penelitian bidang Islamic fashion. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu, SK selesai dan keluar turun prodi ini. Jadi memang ketika Indonesia akan menyampaikan pencanangan 2020, tapi kemudian ada pandemi jadi mundur 2024, tentunya tidak hanya bidang praktisi saja yang harus membuat berkontribusi di dalam mewujudkan semua itu, tetapi yang terpenting adalah justru pemerintah, kemudian akademisi, kemudian praktisi komunitas. Kenapa? Karena yang ada akan membuat blueprint, kemudian jurnal-jurnal, referensi ilmiah itu pasti ada di ranah akademisi. Maka hal ini adalah prospek yang sangat baik ketika apalagi UIK Universitas Islam
pertama ya yang membuka prodi fashion. Dan Wow. ini juga memang diperkuat oleh kita selalu diminta menjadi koordinator untuk bidang Islamic fashion. Jadi akademisi bidang Islamic fashion itu kita adalah apa ya, koordinator ya, pelopor ya, karena di Eksar di ekonomi syariah itu sudah dimulai dengan adanya mata kuliah ekonomi Islamic Fashion Planner, dan itu pencanangannya dari 2016 dan baru disahkan 2018 KKNI. Nah, ini sekarang sudah 2 tahun berjalan. Jurnal mahasiswa yang sudah hasilkan sudah lebih dari 5 jurnal. Kemudian para dosen-dosennya juga sudah meraih ICIS 2 kali. Tahun ini kedua kalinya dengan tema fashion. Kemudian dihibah Kemenag juga gitu ya. Pernah sekali 2019. Jadi artinya semacam kayak branding ya, ketika kita Hmm. berbicara Islamic fashion di kalangan akademis, terutama di entah di baik di Kemenak maupun Kemendikbud, dan teman-teman akademis juga selalu menganggap aduh pasti WIK ini gitu. Wah, Jadi kayaknya udah kebentuk gitu loh, sudah terbentuk image itu gitu, dan kita ya harus memanfaatkan ya, terlebih karena mungkin tokoh ekonomi syariah kita kan ada di UIK ya kan. betul betul. Sedangkan fashion adalah bagian kedua bagian kedua dari halal industri ya setelah kuliner. Hmm. Jadi ketokohan dari Pak Kedin Hafidudin, kemudian ketokohan daripada Pak Henry Tanjung, dan pada saat itu ketika kita FGD dengan Kementerian Perindustrian, memang Pak Henry Tanjung yang menjadi ketua ya, ketua delegasi dari UIK pada saat itu. Jadi saya, Bu Sarifah, dan Pak Henry Tanjung. Dan kita berbicara bagaimana urgent pentingnya sekolah fashion itu harus ada, dan ya wajar kalau misalkan ini diinisiasi dari UIK itu sendiri, karena memang yang mengawali semua langkah itu memang dari kita gitu, dari ekonomi Oh. syariah. Dan sayangnya karena Kemenag belum ada yang nomenklatur, Mm-mm. jadi kita mana aja yang penting ini lulus dulu gitu, keluar dulu, karena kita sebagai perintis, kita sebagai utama, dan alhamdulillah Kemendikbud support ya, setelah 2 tahun Betul akhirnya betul. keluar dan dibawa FKIP. Jadi saya sangat, aduh, perjuangan lebih dari 2 tahun, membuahkan hasil ya. Penungguan 2016 bayangkan baru keluar Wah, 2002 ya, berarti itu selamat. 6 tahun 6 tahun. menunggu ini semua, 6 tahun untuk menunggu SK ini. Dan kemarin, ketika tahun kemarin kita ikut Jakarta Muslim Fashion Show kan, yang semua anggotanya dari akademisi, UIK satu-satunya yang mempersembahkan Muslim sportwear, dan itu dapat perhatian sekali gitu loh. Yang lain fashionnya biasa gitu, maksudnya baju biasa, baju pesta, baju casual. Tiba-tiba kita Universitas Ibnu Khaldun Bogor keluar gejreng dengan busana sportwear, itu pada kaget tuh semuanya, sampai Wah, itu ada Menteri perindustrian Perindustrian, ya? kemudian Menteri Betul. Kemendikbud, ya Menteri Perdagangan, 3 kementerian loh, kaget gitu kan. Terus kaget loh, ini memang apa udah ada prodinya, karena mereka pasti tahu kan SK belum keluar. Ya, kita memanfaatkan kolaborasi dengan praktisi. Nah, kekuatan kolaborasi kita itu yang diacungi jempol, kok bisa ya gitu katanya Ibnu Khaldun, kok bisa gitu. Dan yang ngedesain itu mahasiswa PLS loh, 2 mahasiswa PLS, yang Oh satu ya? pakai nikob gitu. Jadi keluar itu mereka kaget gitu, udah Ibnu Khaldun terus pakai nikob, tapi karyanya keren gitu, 6 desain. Saya nangis loh waktu Universitas Segitu belum Ibnu ada Khaldun, dan prodinya ya? Wah, luar ada biasa. prodinya, dan itu disupport banget. Eksar support untuk oke, penulisan kita bantu, tapi untuk Oh. semua pendanaan tuh FKIP yang ngeluarin modal besar, itu FKIP tuh. Jor-joran pokoknya kita pengen bisa beda, itu jor-joran banget lah waktu itu ya, ibaratnya dengan modal yang terbatas, tapi kita karena kolaborasi itu ya akhirnya bisa menghasilkan hasil yang bagus gitu. Dan akhirnya dari pihak apa pihak industri itu dapat investor itu untuk bisa akhirnya bisa memproduksi massal, karena dapat investor dari desain yang dari mahasiswa kita, coba bayangin. Oh, itu udah diproduksi, Bu? Udah diproduksi, udah diproduksi, Oke. udah diproduksi, karena sampel kan punya kita, tapi kan untuk Mm-mm. memproduksi
massal kan karena kerjasama dengan industri ya, industri itu yang dapat investor gitu, dan akhirnya kita Baik. udah Wow. produknya udah keluar. Jadi dahsyat ya cikal cikal bakal itu tuh apa dahsyat gitu kalau misalkan ditekuni ya ternyata gitu. Dan memang ini yang kita harapkan. Jadi kita pengen anak-anak jangan setting mindnya jangan to be a designer, tapi Hmm. to be a fashion entrepreneur, Islamic fashionpreneur. Oke. Jadi Oh, jangan dulu dibahas ke situ, Bu. oke oke Nanti oke. masih panjang. Oke, Jangan seru seru dulu pokoknya. dihabisin. Seru, Bu. Ya. Wah, Oke. ini kalau tadi Ibu menjelaskan cukup panjang lebar dan baru kita jelaskan terkait dengan yang melatar belakangi prodi ini aja udah seru nih, Bu. Jadi jangan Iya. dulu kita bahas terlalu Oke panjang. oke. Heeh. Tuh, Ya. ini dari apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Indri, tentunya ini adalah merupakan sebuah modal yang cukup besar. Kalau tadi belum ada program studinya saja kita sudah berkiprah begitu, bahkan di kancah nasional sampai orang melihat, wah emang sudah ada prodinya, oh ternyata Iya. belum. Nah apalagi Iya. nanti prodinya sudah ada ya, Bu ya. Ah, luar Amin biasa. amin. Dan tentunya Amin. nanti akan kita perlihatkan videonya terkait dengan tadi cuplikan dari kegiatan yang telah Ibu sampaikan ya. Iya ya. Ya, boleh boleh. Baik. Oke, tadi itu yang melatar belakangi, Bu. Nah, sekarang kita lebih berfokus kepada program studi pendidikan vocational design passion ini. Oke. Kira-kira setelah tadi Ibu menyampaikan latar belakangnya, kira-kira Hmm. definisi dari program studi ini seperti apa dan mau dibawa kemana gitu nanti program studi ini ketika sudah berjalan. Berjalan ya. Oke. Sesuai namanya pendidikan vokasional desain fashion. Jadi kami ingin output atau mahasiswa yang belajar di prodi kami ini dia tidak hanya belajar secara bagaimana membuat desain, bagaimana membuat pola, bagaimana teknik menjahit, tetapi ada mata kuliah yang awalnya itu didasari dengan nilai-nilai religius. Hmm. Jadi ada mata kuliah pengantar pendidikan busana muslim di semester 1 itu saya kebetulan yang mengampu. Kemudian juga sejarah busana Nusantara, busana muslim diawali dari Kerajaan Demak dan itu nggak ada di kampus lain. Kita mengambil contoh-contoh kurikulum dari pendidikan tata busana dari 12 universitas negeri yang ada di Indonesia, kemudian universitas-universitas swasta juga kita mix semua. Kita mix semua dengan referensi yang ada, dengan riset yang ada, kemudian kita menjadi kekasan di Ibnu Khaldun. Jadi Hmm. ketika yang paling kita mengusung Islamic worldview ya seperti kekasan Ibnu Khaldun, jadi pastinya ketika kita berbicara vocational design, tetapi pasti ada ruh atau sebutannya sirgoh ya, sirgoh itu jadi warna ya, warna daripada Ibnu Khaldun itu tetap ada. Jadi nilai-nilai keislamannya itu akan kental. Dan belajar juga tentang Islamic fashionpreneur, yaitu tadi kerjasama dengan XR, bagaimana kita menjadi pengusaha di bidang fashion. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ingin menjadi pengusaha di bisnisnya muslimnya itu udah ada nih nilai-nilai ruh Islam, bagaimana kita bermuamalahnya seperti apa. Bahkan ketika nanti teman-teman mendesain itu sudah ada mata kuliahnya yang itu tadi pengantar ya, karena itu paling paling fondasi sekali bagaimana mendesain busana muslim sesuai syariah. Jadi dan bahkan outputnya itu banyak ya, bisa bekerja sebagai penulis fashion, bisa bekerja sebagai di garment, kemudian bisa bekerja juga sebagai forecasting, di brand juga gitu kan, desain. Jadi banyak, tetapi ada satu kekasan yang tidak mungkin agak belum ada gitu di kampus lain. Itu karena yaitu tadi kita universitas Islam swasta pertama yang berhak untuk mengembangkan kurikulum nggak terlalu banyak aturan-aturan ya, sehingga kita bisa mengambil dari berbagai universitas dan ini yang menjadi kekasan. Salah satunya itu ada mata kuliah batik pun kita bukan batik biasa tapi batik motif keulamaan. Jadi bagaimana Oh. konsep batik motif-motifnya ini sebagai media dakwah. Nah, kira-kira gitu, dan kita udah punya desain motif batik dari Kiai Haji Soleh Iskandar. Iya, Ya. dan itu strategi ya bagi kita, itu strategi bagaimana memperkenalkan
ulama yang memberikan inspirasi kepada masyarakat, nilai-nilai akidah, tetapi dalam motif batik. Jadi konsep fashion ini banyak yang bisa kita gali ya, tidak hanya sebatas pakaian sebenarnya, tapi bisa Hmm. menjadi media pendidikan, media dakwah, dan media ekonomi syariah. Nah, tiga itu kunci itu yang output yang ada di pendidikan fashion ya di Ibnu Khaldun, dan banyak kerjasama ya. Kalau Ibnu Khaldun itu banyak kerjasama, dan kita harap nanti di semester 7 itu mahasiswa akan ikut di Hong Kong Fashion Week. Internasionalnya itu kita udah punya kerjasama, dan kalau di Indonesia nya IMFD. Jadi karena itu bagian dari ujian akhir untuk Oh gitu. Wah. penampilan mahasiswa. Jadi dari awal kita akan kasih tahu mahasiswa untuk nabung. Jadi siapa nanti Mm-mm. yang mau ikut ke Hong Kong mangga, yang mau ikut ke apa di Indonesia juga mangga. Modalnya sama, beda di tiket doang. Di Hong Kong tambah tiket gitu ya. Tapi untuk modal uh, apa untuk memperkenalkan karya ya, itu kan memang fashion itu banyak modalnya di situ. Jadi dari awal mahasiswa itu harus nabung karena biar paham bagaimana Mm-mm. di backstage itu kayak apa. Dan biasanya nanti mahasiswa akan kita lihat potensinya. Dia potensi di desain, dia potensi penulisan, atau dia potensi bergerak di industri. Tapi semua itu belajar, dan ada konsentrasi kan nanti. Baik, baik Bu, Ada saya potong dulu nih. konsentrasinya. Tadi berbicara terkait dengan nanti mahasiswa potensinya di mana. Namun pertanyaan Hmm. saya, apa yang harus menjadi catatan bagi calon mahasiswa untuk bisa masuk ke program studi ini? Apakah mereka memang bisa menggambar begitu? Karena yang kita Nah, ketahui itu desain itu ya pasti gambar pola kesannya dan lain gambar. sebagainya. Hmm. Atau Ya. memang gak gak harus juga sih begitu. Hmm. Nah, seperti apa, Bu? Oke, sebenarnya nggak harus juga, nggak harus dari SMK, nggak harus dari SMK Mm-mm. Tata Busana. Jadi yang penting ada minat senang fashion. Kayak misalnya kemarin kita kan heboh nih dengan Citayam Fashion Week ya kan. Iya, Ini udah mendunia kan akhirnya kan Citayam Fashion Week. iya Dan itu betul. apakah orang-orangnya di latar belakangnya dengan fashion? Kan awalnya enggak. Nah, tapi ketika kita sekolah fashion itu lebih terlatih lagi tesnya gitu. Nah, Iya, kalau iya, mereka iya. lebih ke tampilan, tapi kita belajar bagaimana membuat bajunya, tampilan baju yang lebih menarik, ya kan? Dan bisa juga ini sebagai di fashion ini, karena kita sekolah fashion, kita bisa bikin YouTube yang mungkin nanti bisa menghasilkan uang juga gitu kan? Karena Betul. isinya itu bagaimana membuat desain, bagaimana membuat pola, dan untuk membuat pola itu ada manual dan ada 3G juga, karena Hmm. dosen-dosennya ini benar-benar dari seni murni, dari saya boleh sebutkan ya, dari isi Surakarta, isi Jogja untuk seni murni, kemudian untuk batik isi Surakarta, kemudian juga ada dari Magister Tata Busana yang memang dia bagian pola, jahit, teknik seperti itu. Kemudian satu lagi juga tekstil dari Bandung. Jadi itu mix semua semua dosen-dosen kita kerjasama kolaborasi untuk bisa menghasilkan Mm-mm. kurikulum dan output ke mahasiswa itu tadi nantinya. Jadi memang karena akan beda ya. Walaupun misalkan kita kan suka beranggapan orang yang belajar bisa fashion, bisa bikin baju itu langsung desainer, padahal nggak seperti itu. Yang Hmm. desainer tuh minimal pernah kursus walaupun non formal. Kalau misalnya formal, eh, declare dia sekolah fashion, memang ada ijazahnya, jadi wajar dia menyebut fashion designer. Dan karena itu juga akan beda hasil karya yang tesnya tuh beda. Ada Betul. yang kalau dari sekolahan kan kebayang dia 5 tahun belajar desain, dia akan belajar tentang motif, dia akan belajar tentang pola. Oh, itu akan beda dengan orang yang cuma tes doang. Jadi justru Iya, kalau dia udah setidaknya punya suka, eh pasti akan ya, lebih berkembang. setidaknya Hmm. mereka tahu terkait dengan value dari apa yang kita Ya, desain gitu ya. iya, iya, betul. Pasti beda Oh, sih, hasil outputnya juga beda gitu. Jadi tetap filosofi aja. begitu Dan kan bisa menjelaskan hmm, itu. iya, iya, Baik. iya, betul. Oke, oke. Berarti tenang bagi Sivitas UIK dan juga calon mahasiswa UIK Bogor. Tentunya boleh nih ada dari SMK, bahkan mungkin pondok pesantren, Hmm, bahkan yang punya boleh banget, eh, boleh banget ya Bu ya. Dan bisa boleh ya, banget. tidak cuma Bisa, mereka yang dari tata busana dari SMK saja, enggak. tetapi seluruh Hmm, jurusan juga bisa masuk ke program iya, studi ini ya. bisa. Iya, nanti Baik.
suka dengan bidang ini, dan nanti kita juga akan buka kelas sit-in ya. Jadi kalau misalkan untuk mata kuliah Oke. tertentu, misalnya kayak batik keulamaan ada UKM, atau siapa yang kuliah di tempat lain atau di prodi lain, tapi pengen hanya ngambil mata kuliah itu karena pengen tahu itu kita bisa. Baik, baik. Hmm. Bu, kan kalau passion ini cukup luas ya cakupannya begitu. Nah, Hmm. kira-kira fokus pembelajaran dari program studi ini nanti Hmm. kemana? Apakah mereka nanti tadi kan udah disampaikan beberapa output. Apakah mereka nanti Hmm. keluarannya itu hanya tok menjadi seorang desainer saja atau seperti Hmm. apa? Jadi dimulai Ya, dari fokus pembelajarannya seperti apa begitu? ya. Kalau desain fashion itu kan pasti yang utamanya itu desain, pola, teknik Mhm, jahit itu udah pasti. mhm. Jadi mereka keluar itu pasti menguasai itu. Jadi konsep desain pasti apa insya Allah menguasai itu. Tetapi kita juga menambah skill-skill mereka dengan itu tadi ada kemampuan untuk ada di komputer juga ya secara manual dan secara komputer. Kemudian skill dia untuk bisnisnya kita belajar karena uh, pendidikan itu termasuk yang pola itu kan masuknya di pendidikan. Tapi kemudian komunikasi dia akan belajar fashion as komunikasi dia akan belajar. Jadi bagaimana dia dia harus mampu desain yang dia buat itu sebagai media komunikasi ke masyarakat. Nah, Hmm, kemudian misalkan itu tadi ada batik keulamaan, kemudian dia motifnya pewarnaannya ada warna, ada desain seperti apa yang apakah itu desain itu idenya dari mana? Dia harus bisa mampu mengkomunikasikan tetapi lewat desain. Kemudian apa yang dihasilkan itu juga harus ada nilai ekonomi. Jadi dia mhm. nggak, jadi anak-anak tuh nggak bisa dia sukanya misalnya desain seperti ini, tapi dia nggak ngejual, kita akan arahin desainnya Oke. bagus tapi nggak bisa ngejual. Jadi tetap ada output tiga ini, pendidikannya Mhm. dia harus dapat karena skillnya dia akan dapat ya dari bikin desain pola jahit itu pasti, tapi dia juga harus ada nilai komunikasi dan bisnis karena baju yang dibuat itu harus bisa dijual. Nah, nanti di marketing fashion itu ada lagi tuh, belajar lagi tuh, gimana caranya biar di sosial media, kemudian di platform, itu ada lagi tuh, udah spesifik banget itu, dosen eksar itu akan mengajar dan ada praktisi juga yang khusus ya di Islamic Fashionpreneur itu. Jadi memang, kalau udah terjun ke dalam prodi ini, nggak sepertinya banyak yang akan dipelajari gitu dan itu sangat menarik karena kan fashion berubah terus ya. Oke, 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 baik. Ya. Bu, berarti nanti gelarnya apa Bu kalau misalkan lulus nanti dari prodi ini? SPD. Oh, SPD. Karena di bawah Oke. FKIP kan, jadi SPD Baik, baik. mungkin tapi mungkin di situnya fashion ya dalam kurung fashion gitu, tapi tetap di Hmm, SPD. Ya berarti sama secara kayak umum, UNJ, oh ya, sama kayak berarti secara UNJ umum dia kita bisa menjadi seorang guru desain. bisa. Kemudian penulis, tadi kan ada komunikasi ya, penulis atau jurnalis Iya, terkait dengan fashion. iya. Di TV-TV Kemudian untuk fashion bisa banget. Iya, iya, iya. Iya, Kemudian desainer busana ya Bu ya. Kemudian iya. ada yang saya tahu selain desain busana itu ada desain tekstil. Nah, salah satunya Ibu. Bisa desain tekstil bisa bisa juga Mm-mm. ke tekstil nanti dia kolaborasi tapi kalau kolaborasi karena ada mata kuliahnya tentang tekstil juga ya pengembangan Hmm. tekstil itu bisa juga seperti itu jadi memang outputnya banyak ya kalau kita lihat di apa namanya proposal untuk pengajuan kurikulum ini prodi ini ada sekitar 7 atau 8 ya profil Mm-mm. lulusan. Baik. Hmm. Bu, tadi kan udah disampaikan profil lulusannya seperti apa. Nah, sekarang Hmm. kita pengen tahu nih potensi di masyarakat tuh sejauh apa dan sebesar apa sehingga ketika nanti kita ikut masuk terlibat di prodi ini mempelajari secara Hmm. khusus kemudian nanti kiprah di masyarakat kemudian potensi untuk kita terjun di apa industri ini Hmm. bagi ibu selaku praktisi seperti apa Bu? Ya, kemarin tuh banyak yang mencari ya teman-teman fashion itu desainer-desainer di industri itu biasanya desain dan teknik pola desain dan pola. Kalau jahit kan kita bisa istilahnya bisa memberikan ke apa ke tenaga penjahit ya.
Tetapi Hmm. yang namanya desain dan pola itu biasanya orang-orang fashion yang ngerti. Jadi Hmm. itu yang paling banyak dicari. Dan itu yang cari itu desainer gitu loh. Karena uh, emang pekerjaan desainer juga kan tidak harus dia harus ngerti desain, dia harus pola, Hmm. tetapi harus dia yang jalani. Nah, dia butuh Hmm. asisten-asisten biasanya desainer itu karena kan dia udah banyak kerjaan bisnis juga apa segala macam. Jadi yang banyak dicari sebenarnya itu gitu. Kemarin beberapa desainer minta ke saya, cuma saya bilang kita baru mulai gitu ya. Jadi belum bisa saya bilang tuh gitu. Iya. Cuman ya nantilah tunggu gitu kan. Tapi kalau misalkan diperbantukan misalkan untuk ya asisten misalnya magang atau apa mungkin anak-anak semester 1 semester 2 udah bisa lah misalnya ada acara fashion show oh minta saya minta Oh, fitter atau apa itu bisa dilibatkan anak-anak dan itu ada kreditnya buat anak-anak kita karena kan masuk MPKM ya. baik. Kayak gitu Wah, jadi itu potensi. saya bilang iya bagus banget gitu ya. Berarti potensi-potensi apalagi sekarang UKM juga membutuhkan ya, terutama sih di Mm-mm. desain dan pola itu. Kalau anak-anak kuat di desain dan pola itu pasti banyak dicari, Yang insya saya Allah. tahu Terus juga banyak garmen juga bisa garment masuk ya, juga Bu ya? iya, garment juga itu nyari itu karena memang yang tahu tentang grading itu pasti anak fashion tentang ukuran Baik. ukuran misalnya pola itu mereka nggak mungkin harus nge-hire sarjana dari bidang lain, di mana Mm-mm. mereka harus ngeluarin uang lagi kan untuk pelatihannya. Tetapi kalau Pelatihannya ya. sekolah fashion, mereka udah paham, jadi dikasih tahu A kerjaan, dia udah ngerti gitu. Karena kan ketika di industri yang misalnya baju-baju mass product itu dengan yang desainer itu kan pasti beda. Tapi di sekolah fashion itu belajar pola-polanya, ukuran itu mereka belajar. Baik, wah menarik ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini dan rekan-rekan Sivitas UIK semuanya. Sekali lagi pada kesempatan kali ini kita sedang berdiskusi dengan satu topik yang luar biasa yaitu pengenalan program studi pendidikan vokasional desain passion. Wah, agak belibet juga ngomong. Dan narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Ibu Dr. Hajah Indria SMPDI. Beliau adalah dosen sekaligus praktisi di bidang fashion muslim. Baik, Bu kita lanjutkan ya. Tadi sudah penjabarannya cukup panjang. Namun Hmm. pertanyaan berikutnya nih tadi kan sudah disampaikan terkait dengan peluang dan hal-hal yang nampaknya menarik banget nih untuk Hmm. kita masuk dan terjun di dunianya begitu. Nah, selanjutnya kira-kira fasilitas pendukung apa yang ditawarkan oleh program studi ini sehingga bisa tadi sesuai dengan apa yang kita harapkan mencapai target-target yang luar biasa begitu dan bisa berkiprah dan bersaing di masyarakat. Oke, tentunya kita butuh kita sudah menyiapkan SDM di sesuai bidangnya ya. Tadi sudah disampaikan dosen-dosennya dari sesuai dari magister di bidangnya dari batik, kemudian tekstil, kemudian juga seni rupa, kemudian pola desain itu sudah komplit. Dan tentunya SDM ini dari universitas-universitas terbaik negeri ini juga yang akan menjadi dosen. Nah, kemudian dari kampus sendiri kita ada lab menjahit, kemudian lab menjahit ini tentunya harus ada ya kalau lab menjahit karena kita bikin pola, kita bikin desain, kemudian lab komputer. Tetapi Mm-mm. untuk lab-lab industri kita sudah mulai kerjasama dengan dinas perindustrian yang ada di Kota Bogor karena di sana juga mereka punya kayak PLK ya untuk studio jahit, untuk studio desain. Nah itu kontribusi kita ke masyarakat juga. Jadi mengajarkan kepada para UKM dengan studionya kita bisa pakai. Jadi kita nanti sama-sama. Tetapi dari kampus sendiri kita sudah punya sudah menyiapkan studio jahit dan studio desain. Kita sudah Hmm. menyiapkan itu dan SDM-nya juga dan komputer ya komputer. Kemudian dosen-dosennya sendiri juga memang akan banyak ya tentunya membantulah secara maksimal kepada mahasiswanya nanti kita gitu dan nanti di semester tidak salah semester 5 6 itu sudah mulai konsentrasi ya jadi akan ada dua mau ke arah batik atau mau ke arah marketing kayak gitu Oke, jadi ada dua nanti konsentrasi ya. ada dua Mm-mm. konsentrasi jadi
mau ke batik atau mau ke busana muslimnya gitu. Nah, kalau Baik. marketing belajar semua ya harus sama, tapi Iya. eh, pen, pen apa ya bukan pendekatan, stretchingnya dia kemana? Anak mau ke yang busana muslim, berarti kan dia bikin baju atau mau ke kearifan lokal, berarti dia ke batiknya. Nah, outputnya sama-sama nih ya harus bikin baju juga gitu. Tapi di batik ini kan lebih ke kearifan lokal. Dia belajar canting, dia belajar apa di kebatiknya aja pokoknya. Tapi kalau yang baju itu berarti dia belajar teknik, gimana bikin baju untuk misalnya haute couture berarti dia akan seperti apa belajarnya. Kalau misalnya dia mau kebaya berarti seperti apa. Jadi memang konsentrasinya nanti anak-anak akan melihat mana yang mereka lebih sukai. Seperti Baik. itu. Jadi memang banyak praktek ya. Jadi hampir 40 teori, 60 praktek. Oke. Wah, luar biasa ya. Ya, memang Ya, diharapkan nanti menjadi pas keluarnya juga mereka sudah bisa langsung iya, terjun di masyarakat ya dengan skill-skill betul. yang ada. Baik. Iya, Oke, di samping tadi kan dosen-dosen serta fasilitasnya, mungkin banyak juga hmm. ya praktisi yang nanti yang bisa mengajar juga ya langsung ya Iya. di. Terutama Mm-mm. nanti di tekstil, kemudian batik, tekstil, batik, bisnis itu udah pasti harus menggandeng Hmm, praktisi. Ya, menggandeng baik. praktisi. Terakhir Kayak mungkin gitu. Bu Jadi terkait banyak dengan. lah. Mm, oke, Ya terakhir. banyak yang akan didapatkan. Sorry. Oke, baik baik. Terakhir mungkin dari Ibu, ini bisa jadi satu closing statement karena waktu kita Oke. sudah Hmm. 30 menit nih, nggak kerasa nih. Ya, Walaupun kita pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak, kami persilakan untuk bisa memberikan ajakan sekaligus juga tawaran-tawaran bagi calon mahasiswa baru yang mau bergabung di program studi ini. Silakan. ya, teman-teman semua yang ingin berkontribusi dan ikut menyumbangkan pemikiran dan semua ya bahwa Indonesia sebagai pusat mode busana muslim yang 2024 ya mari bergabung bersama kami sama-sama kita wujudkan bersama mimpi itu karena tidak mungkin kita sendiri dan kita butuh kolaborasi sinergi dan harus ada generasi penerus yang akan mewujudkan ini semua dan meneruskan mimpi-mimpi dari Indonesia. Dan ini juga sama dengan fashion juga bisa sebagai media pendidikan, fashion bisa sebagai media dakwah, dan fashion juga bisa sebagai media bisnis syariah. Dan kita semua belajar ketiganya di pendidikan vokasional desain fashion, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ibnu Khaldun. Dan kita perintis. Sehingga insya Allah diharapkan mahasiswa generasi pertama ini menjadi perintis untuk uh, studi banding atau percontohan ya untuk prodi ini untuk kedepannya. Oke. Seperti itu Ibu tahu Mbak nggak Desi. sebenarnya di Indonesia ini sebenarnya ada prodi yang sama itu berapa banyak begitu, Bu? Di universitas negeri itu ada sekitar 12 universitas negeri yang Mm-mm. ada di Indonesia. Itu namanya tata busana ya. Mm-mm. Jadi kayak teman-teman mungkin pada tahu ya di UNJ yang dan yang sejenisnya lah ya. Kemudian itu termasuk ITB juga, termasuk ISBI juga di Bandung. Itu sampai ada S3-nya juga ya, baru Hmm. di ITB yang ada S3-nya. Profesor Busana itu baru satu, kita namanya Profesor Evi, tapi bukan Profesor Busana Muslim, dia Profesor tata busana. Kemudian kalau di swasta banyaknya ada di Bandung. Jadi teman-teman kita ini ada di Telkom, di Maranatha, kemudian Telkom, Maranatha, kemudian ada yang di jalan, aduh, ibu lupa yang di Jalan Jakarta itu. Dan itu memang kenapa di Bandung banyak, wajar Bandung Paris Panjava, kemudian industrinya juga banyak di sana, tetapi tidak memfokuskan seperti busana muslim di kita. Oke. Jadi itu kelebihan kita. Jadi makanya kenapa setiap kalau ada kementerian minta koordinasi tentang dosen-dosen busana muslim, pasti minta tolongnya ke kita. Wah. Karena itu. Dan Iya. Di Jabodetabek berarti hanya Wika nih yang punya Dari UIK. program studi ini. Di Indonesia Wah, pun hanya oke. UIK. Di Oh, dunia pun gitu. hanya kita. Ya. Jadi nanti kalau Pelopor misalnya dunia. kerja sama Baik. IFI Islamic Institute Fashion di New York itu pasti ke kita dan kita udah Oke. 2010 kita udah di sana. Wow, 2010 luar kita udah biasa. fashion show di Konjen ya. Jadi
kiprah kita tuh udah didengar juga gitu. Pokoknya kalau misal Islamic Fashion pasti ke kita lah ngarahnya insya Allah. Kalau Cari di Islamic Google Passion Scholar lah, pasti ke Wika. Ika, cari di Google Scholar. Pasti itu semuanya dosen-dosen kita yang menulis. Baik, wah. Sayang sekali Allah. Ibu, waktu kita terbatas dengan diskusi kita. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih penasaran nih. Kalau penasaran, nanti akan ada nomor kontak yang kita berikan di deskripsi dari YouTube kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Indria SMPDI selaku Sama-sama. dosen dan juga praktisi yang bisa meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol bersama kita, walaupun kita tahu sendiri bahwa beliau cukup sibuknya luar biasa di sana dan sekarang masih ada di Singapura. Tentunya kita sama-sama doakan semoga keluarga Ibu Indri dan juga Ibu Indri yang berada di Singapura diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan. Wah, dan tentunya Amin. Ibu bisa segera kembali ke Indonesia Yes, mengajar amin. Betul. mahasiswa Vocational Design Fashion. Itu harapan kami ya Ibu ya. Amin. Terima Amin, kasih. amin. Terima kasih Dan Kang tak Ajis. lupa ya, dan tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang bisa menyaksikan siaran ini hingga akhir. Sekali lagi kami sampaikan jangan lupa untuk subscribe channel Wika Bogor, like dan juga tinggalkan jejak pada kolom komentar. Baik, saya Ajis undur pamit dari ruang redaksi. Sampai bertemu kembali di Wika Talk edisi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Ibnu Khaldun Bogor.